Ya, kehamilan pertama di umurmu berapa tahun? 18 tahun. Kakak umur berapa? 20, beda 3 tahun. Nah, berarti sekarang ini dirimu sebagai suami, calon suami ya, harus tahu ya bahwa ini calon istrimu ini sekarang hamil di umur di bawah 20 tahun. Perempuan kalau hamil di bawah 20 tahun itu masalahnya nggak cuma pada ibunya tapi juga pada bayinya. Karena rahimnya belum cukup mampu menerima kehamilan di bawah 20 tahun. Paham maksudku? Tapi kan menikahnya karena kondisi kecelakaan, ya kan? Nggak ada pilihan lain jadi. Gitu maksudnya. Aku ngerti. Nah, dari mulai bayinya bisa beratnya lahir rendah, prematur, bayinya waktu lahir nanti bisa ada kelainan kongenital atau kecacatan, ibunya juga anemia, kurang darah, sel darah merahnya kurang produksinya karena belum cukup nutrisinya yang masuk. Nah, selama ini juga nggak pernah periksa, kan baru periksa loh. Habis itu disuruh ke aku dari kampung, ya kan? Hebat bidannya di kampung ini, yang suruh dirimu untuk USG ke sini, ya. Perjalanan jauh kan, berapa jam dari sana ke sini? 4 jaman, ya, luar biasa. Sekarang masalahnya adalah bukan cuma karena hamilnya di bawah 20 tahun, tapi ada penyakit menular seksual, sifilis ya. Sifilis itu penyakit menular seksual disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dari mana asalnya? Dari hubungan seksual yang tidak aman. Ganti-ganti pasangan, tidak aman, tidak pakai pengaman. Dari mana? Saya nggak bisa menuduh siapapun di sini ya. Intinya saya hanya kasih tahu secara ilmu bahwa penyakit sifilis pada ibu hamil bahaya kalau nggak diobati ya. Bahayanya apa? Bisa kena ke bayinya bisa kelainan kongenital, bisa cacat. Pada waktu lahir bisa ada masalah-masalah yang terjadi sampai infeksi, bayi meninggal. Ngerti maksudku ya? Jadi intinya kalau yang namanya bayi dari ibu hamil yang sifilis, itu ibunya harus berobat. Berobat sampai selesai, sampai nanti harapannya adalah hasil titernya, hasil darahnya itu tidak terdeteksi lagi sifilisnya. Kalau pengobatannya tuntas dan perilaku dijaga, artinya suaminya atau pasangannya ini harus juga pemeriksaan. Nah, sekarang aku tanya, dirimu sudah periksa belum? Belum periksa, aku tahu belum periksa, harus periksa ya. Jadi habis ini langsung periksa ya. Nanti aku kasih belangkonya, periksa sifilisnya di sini. Wajib periksa. Kalau betul hasilnya juga reaktif ya, terdeteksi sifilisnya, berarti kan jelas saling menularkan dua-duanya. Nah, calon anakmu ini perempuan ya. Jenis kelaminnya. Sekarang kehamilannya udah kurang lebih sekitar 18 minggu. Ya. Kesian kan kalau anak perempuan yang tidak berdosa ini mendapatkan penyakit yang ditimbulkan dari orang tuanya yang tidak berobat rutin. Artinya sebelum dirimu berobat selesai dan istrimu berobat selesai, kalau nanti dirimu hasilnya reaktif ya, misalnya hasil reaktif ya, sebelum berobat tuntas ya, tidak boleh hubungan tanpa pengaman. Jadi hubungan pakai kondom dulu, paham maksudku ya? Selesai dulu berobat nanti dirimu, baru calon suamimu ini misalkan hasilnya positif juga atau reaktif juga sifilisnya, berobat selesai dulu, dua-duanya tidak terdeteksi atau non reaktif hasilnya, titernya, baru boleh hubungan tanpa pengaman. Gitu ya maksudku ya? Gitu, tapi nanti kau nikah dulu lah ya. Dan aku minta tolong, karena umurmu belum sampai 20 tahun, jadi nanti setelah anak ini lahir harus pakai KB ya. KB dulu sampai umurmu di atas 20 tahun, nanti 21 kah baru hamil lagi ya, gitu ya. Nah, ini sekarang aku tanya karena ada hubungannya sama penyakit ini ya. Jadi hubungan sama dirimu 1 tahun ya kan? Setahun aktivitas seksual pasti kan lancar aja ya, standar lah ya. Aktivitas seksualnya pasti kalau sudah begini kan sering dilakukan, berarti tanpa pengaman kan, sering nggak pakai pengaman kan, nggak pakai kondom. Dirimu sebelumnya sama ini atau dirimu sebelum sama calon suamimu sering nggak sama orang lain? Pernah sama orang lain ya kan? Nah itu yang jadi masalah. Kita nggak tahu apakah sifilisnya ini memang murni darimu atau mungkin dari kiriman-kiriman orang lain yang sebelumnya ya. Jadi makanya itulah tujuannya kenapa kita periksa. Kalau hasilmu memang tidak terdeteksi sifilisnya atau non reaktif, ya aman dong, nggak ada masalah. Tinggal istrimu diobati, ya. Selesai istrimu aman, hubungan nggak baik. Tapi kalau dirimu juga positif dan kita tidak mengobati dirimu, istrimu aja yang dihubungi, yang diobati kan kesian. Nantinya yang terjadi adalah kita mengobati satu orang ini yang memberikan penyakit itu kepada bayinya, ya. Jadi bahaya.
Nggak cuma bayinya, ibunya juga bisa kena masalah-masalah saraf, masalah-masalah yang nantinya bisa menimbulkan kejang dan lain-lain dari sifilis ini. Intinya bahaya buat ibu dan bayi ya. Jadi jangan sampai karena kelakuan atau aktivitasmu yang tidak aman itu akan menyebabkan bayimu menderita. Kesian, bayi itu nggak bersalah ya. Dan setelah ini kau setia. Kalau sudah menikah harus setia ya. Setia itu satu orang selamanya. Nggak ada ceritanya pacaran-pacaran lagi sama orang lain yang nantinya akan mengganggu kehidupan istrimu kalau hamil lagi. Paham ya maksudku ya? Oke? Sip. Sekarang kita periksakan.